Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video unboxing saya kali ini. Dan hari ini hari Jumat, hari ketiga atau tanggal 3 Januari 2025. Saya ucapkan selamat tahun baru 2025 kepada teman-teman semua dimanapun berada. Semoga seluruh niat, doa, dan harapan baik bisa terkabulkan dengan sempurna. Amin. Dan di depan saya ini adalah barang bekas ya. Beli dari ini Op Shop 195 Kota Bogor. Isinya dalamnya adalah DVD player. Mereknya Sherwood. Tipe Newcastle ya. Tipenya V768 dan tahu sendiri namanya DVD ini, merek ini kalah saing dengan ini ya, nggak terlalu populer lah di Indonesia. Yang paling populer waktu itu adalah Pioneer ya, Pioneer, Sony sama Yamaha itu banyak beredar di Indonesia. Dan di sini tanpa video unboxing tidak itu nggak bisa ini klaim. Dan ini semua masih utuh ya. Dan ini barangnya ya kelasnya tinggi dan tapi harganya cukup murah. Ya, kondisinya nodis ya. Dia bentuk agak gini dan kelihatan dalamnya sih ada bubble-nya tuh, dibungkusin lagi. Saya unboxing ya. Ini semua masih lengkap, nggak ada yang putus, lengkap, nggak ada yang putus semua. Oke, saya mulai. Semoga barangnya bagus karena waktu beli ini tidak lihat ininya, tidak video call lihat unitnya. Ini barangnya murah ya, saya pikir udah seadanya aja. Adanya apa ya terima aja. Oke. Nah, begini. Dan memang cukup rapi ininya, dibungkus dengan ya, di depannya itu dikasih itu juga ini busa. Cuma sayang unit ini tidak ada ini. Tuh, kosong ya. Unit ini tidak ada remote-nya. Cuma kurangnya di situ aja. Kalau mau fungsinya semua masih bisa harusnya ini. Dan sudah cari-cari di marketplace dimanapun juga nggak ketemu ada yang jual dia punya ini remote-nya. Kalau nggak salah tipenya itu kalau sesuai dengan owner manual yang saya dapat di internet, tipe ininya RM202 kalau salah. Setelah unboxing nanti saya akan perlihatkan isi dalamnya buat teman-teman. Nah. Dan ini sudah terlihat bentuknya. Dan kelihatan sih masih cukup mulus ya. Ininya nggak tahu bisa hilang atau memang begitu, saya nggak tahu. Ada sedikit ini karatan ya. Oke, disingkirkan. Nah, beginilah penampakannya ya. Oke, tidak terlalu mulus tapi tidak juga, mengingat usianya udah cukup tua, termasuk inilah ya. Katanya nodis on kalau sesuai dengan fotonya ya. Kita coba ya.
Nah, seperti biasa saya selalu siapkan ini. Nah, jadi saya selalu siapkan ini. Nanti ketahuan. Oke, nyala. Ini ada sedikit listrik statisnya tadi. Nah, ini ya, terlihat ya. Coba lihat ya. Merah. Dan ternyata tidak ada kehidupan sama sekali ini. Ya. Layarnya nggak nyala. Kalau yang video yang dipasangin itu, foto yang dipasangin tuh layarnya nyala. Dan dia statementnya hanya bilang nyala ininya. Jadi pemakaian wattnya 7,7 watt. Nih. Nah, coba lagi. Oke. Nah. Ya. Layar tidak nyala ya. Ini saya udah unboxing, udah di videoin tanpa di cut ini. Jadi begitulah risiko kalau beli barang tanpa lihat dulu. Saya selalu begini, udah 2 kali berarti ini yang kedua kali beli barang. Tapi kalau yang dulu beli Arkam itu yang tipe Solo, dia kasih tahu sebelum dia kirim, dia kasih tahu bahwa ini ada, ternyata dia punya layarnya nggak nyala. Oke, ini tinggal hanya standby doang. Masanya di mana nggak tahu. Nah, ini 7,1 watt ya. Oke. Jadi kita ini aja bukain, karena barang ini murah, saya nggak akan ini balikin lagi. Jadi saya akan tunjukin ininya. Ini sebenarnya ini tipe termasuk kelas tinggi punya nih. Oke, di zamannya ya. Oke. Saya akan buka. Coba lihat dia punya ininya. Ada berapa? Masih lengkap nggak? Dan kelihatannya dia punya ininya masih lengkap ya. Skrupnya. Ya 220 volt. Tadi lupa ini. Tapi nyatanya enggak. Oke. Ya, jadi saya bukain ya. Tunjukin di dalamnya isinya seperti apa. Oke, udah dilepas semua. Total skrupnya ada 8. Ya, tidak ada perbedaan skrupnya, ini semua sama. Berat kasar. Dan saya coba bukakan. Nih dalamnya. Nah, bentuknya kayak gini. Tuh. Sangat simpel. Ternyata hanya pakai bukan pakai trafo ternyata dia. Dan ininya cukup kotor dalamnya, hanya segini doang. Tuh. Isi dalamnya itu lihat ya. Nggak tahu ininya masalahnya di mana, tidak nyala. Tapi yang jelas kalau lihat kayak gini sih udah cukup memprihatinkan ini ya. Dia ini lagi. Kalau lihat dia punya bentuknya sih, dia ploteknya cukup bagus ini. Tuh. Nih kelihatan ya. Dikasih plat lembaran tembaga nih. Ya, sangat simpel ini. Sangat simpel. Mungkin dia punya IC-nya di belakangnya kali, ada. Di belakangnya kali. Bagaimana bentuknya? Nah, saya coba lagi nyalakan.
coba lagi nyalakan, dia kemana? Sama sekali nggak ada kemungkinan ininya. Dan bentuknya seperti ini, power supply ini seperti power supply-nya PS, PlayStation, Sony. Gila, kotak segede gini tapi isinya hanya segini. Dan menurut saya ini waktu ini nih Newcastle punya itu cukup nih, cukup Sherwood Newcastle ini cukup mahal. Ya, mudah-mudahan bisa bisa diperbaiki. Tapi untuk perbaikannya saya tidak akan ini langsung di video ini, akan diulas di video berikutnya. Yang jelas sementara tidak ada atau kayaknya ini nggak ada on off-nya ya. Hostnya gimana ya? Atau pengaruh dia punya ininya, pengaruh dari apa itu remote-nya, nggak ada remote sehingga nggak bisa di on-in. Itu belum tahu nih. Tapi dia dari ininya ini sih ini keras atas punya nih kalau ya. Hah? Benar itu? Wah, bisa tuh, ternyata memang benar, harus di ini tuh on off ya, nggak bisa keluar. Oh, bisa, ternyata harus memang benar, harus pakai ini, pakai apa tuh, pakai remote-nya ini. Oke, saya coba cari ini di video, coba lihat. Nah, saya coba yang ini, Joe Satriani. Lihat. Jadi tidak muter dia, enggak ini. Tidak apa itu, tidak cari itu. Tapi ini mulus sih, jalannya mulus. Masih mulus. Kemungkinan besar di ininya ada masalah di power supply-nya, nanti lihat itu berikutnya. Ini dengan kondisi usia segini masih lancar keluar masuk, seharusnya masih cukup bagus ya ini. Nah, ini coba itu dia nggak ini. Oke, saya coba ini dulu, coba bersihin optiknya sekilas dong. Untuk buka penutupnya ini sepertinya nggak sulit, hanya 2 skrup doang, terus didorong ke belakang dia udah keluar. Ya, seperti ini kali. Ya, nah benar. Nah, itu penampakannya. Nah, isi dalamnya itu, penampakan dalamnya ini. Saya coba ini pakai dibersihin pakai ini. Mudah-mudahan masih berfungsi ya. Coba ini cukup lancar ini tuh, lancar banget.
Oke, coba lihat ya, dia maju nggak ya? Saya nyalain, dan ini nggak bisa nyala, jadi harus dipencet. Tuh. Tuh, nggak mau nyala. Oke, coba lagi. Jadi untuk on ini tuh sembarangan pencet ini aja, salah satu ininya. Tuh ininya nggak cukup ke atas ya. Oke. Lampunya ada. Harusnya ini nggak terlalu ini. Kalau lampunya ada masih bisa. Kemungkinan di sini yang kotor atau di sini yang ada yang supply arusnya nggak cukup. Ini kemungkinan masih bisa dihidupkan kembali ini. Coba lagi ya. Nah, tuh lampunya ada tuh, cuma sekali doang. Umumnya kalau CD biasa 3 kali ya, ini sekali. Tuh 2, 3, 2. Coba ya. Oke, dia berusaha ini untuk baca, ternyata nggak bisa. Dibantu pun nggak bisa. Jadi pasti ada sesuatunya ini. Oke. Tadi sampai 19 watt ini pemakainya. Cukup gede juga ya. Tuh main. Dan ini kalau lagi nyala dia, unit ini konsumsi listriknya tuh hampir 20 watt. Lumayan juga nih. Dua lampu LED ya. Oke, beginilah saya hanya mau tunjukkan begini penampakan isi dalam ini Sherwood ya. Nanti baru akan diperiksa satu persatu dia punya ininya, supply arusnya. Dan kelihatannya ini saya lagi cari-cari nggak ketemu dia punya service manualnya. Jadi harus ini cari-cari sendiri ini. Tapi umumnya kalau lihat kayak gini sih nggak terlalu sulit. Takutnya biasanya masa kelamaan itu ada dia punya elko-nya, terutama di sini. Dan ada yang banyak yang sudah terlihat hitamnya udah beda tuh. Coba lihat. Ya. Ini garis hitamnya ini sama yang sini itu udah beda. Biasanya itu dia tingkat panasnya besar sehingga dia punya minusnya ini jadi pudar. Biasanya umumnya itu bermasalah tuh. Dan kalau sekilas sih lihat ini nggak ada yang ini. Elko yang biasa tidak ada yang bermasalah ya. Saya rasa hanya di sini doang dia kapasitor SMD-nya itu bermasalah di sininya. Ya, tinggal dicarikan aja solusinya. Oke, itu bisa ada lampunya. Nggak tahu dia punya tipenya berapa, nggak kelihatan.
Dia ploteknya ada 2 lagi itu. Ini. Biasa kalau CD biasa dia hanya 1 ploteknya ini. Ini ada 2. Berarti ada untuk CD dan DVD itu mungkin beda kali ya. Atau saya coba CD dia bisa nggak? Ini unit ini dari tadi perasaan listrik statisnya tuh gede banget ya. Pengen coba nih. Kena lagi tuh, lihat. Jadi saya mau biasa coba listrik statisnya ini. Tuh begini. Ya. Saya selalu pakai ini. 1 di tangan. Di sini. Dan ternyata hampir 200 AC ya gitu. Volt. Ada ini, ada yang bocor kali. Terus saya coba pindah balik ini ya. Pindah balik. Biasanya kalau pindah balik dia bisa kurangin dikit. Ya. Nah, ini yang benar ini. 4 volt. Oh, belum dinyalain, sorry. Ya, berarti ini ada ini. Kebolak-baliknya itu jadi ini. Makanya biasanya saya kasih kode minnya untuk positifnya itu fasanya yang mana gitu. Oke. Jadi 94 kalau dibalik ya, ini biar tahu aja. Listrik statis ini kadang-kadang nyebelin, tau gak? Kadang-kadang bisa sering terkejut gara-gara ininya, listrik statisnya. Nah, sambil contoh ini ya. Saya tang ini sini. Itu berapa? 87 ya. Oke. Itu 3,6 watt. Oke. Standby. Nah, kalau dinyalakan, sorry. Oke, nyala berapa? Tetap nggak? Tetap ya, 89 ya. Nah, coba sekarang saya balikin ya. Nih, balikin. Oke. Lihat. Tuh. Nah, sekarang sama dia. Tadi ada kebocoran. Ya, oke, sama itu. Ininya sepertinya harusnya ada yang bocor, ini nggak stabil atau groundingnya nggak bagus. Nah, biar tahu aja Pak semuanya ya teman-teman ya. Jadi ini sekedar ininya info aja. Dan saya coba pakai CD ini. Lihat ada ini. Nah, sekarang udah agak bagusan nih dah. Nodis. Sama. Ya, sama. Nggak bisa. Oke. Cuma itu aja ya teman-teman semua. Nah, coba lihat. Ini DVD ya. Tipenya ini. Tipenya di mana nggak ditulis, ini lagi di depan itu. Tuh, nih. Ya. DVD player Sherwood Newcastle. DVD V768. Kondisi nyala doang. Nodis. Dan dia pakai ini. Bukan trafo ya, biasa punya. Oke. 82 gini, yang utamanya 82 400 volt SMPS gitu. Nah, jadi gini kelihatan lampunya ada nyala.
bodinya segede gaban, segede gajah ya, tapi isinya sedikit daripada yang lain-lain seperti yang Pioneer. Biasa Pioniernya kecil-kecil banget ya. Cukup kotor. Prediksi saya itunya elko di SMD yang di kecil-kecil di belakang itu yang jadi masalah. Nah, ini. Tuh. Di dam-dam sini kelihatannya udah banyak ini. Saya sebenarnya kadang-kadang hanya ganti ininya doang udah bisa langsung berfungsi baik. Karena suplai arusnya nggak cukup, jadinya ini nggak bisa berfungsi dengan benar ini ya. Oke, saya rasa itu aja. Wah, hampir setengah jam. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dengan sabar ikutin ya. Karena saya lihat cari-cari di YouTube nggak pernah ketemu yang seri ini ya. Sangat susah. Jadi biar teman-teman tahu. Nanti saya akan coba perbaiki dengan video online. Tentunya sebelumnya seperti biasa selalu saya bersihin dulu. Yang solderan di ini saya selalu ditambah ini lagi. Terutama yang di sini yang panas, bagian panas, power supply-nya yang panas ini saya selalu tambahin ini 5 lagi, disolder ulang setiap titik tidak terkecuali. Sini saya lihat kelihatan masih bagus, tidak ada yang lembong. Nah, oke, saya rasa itu aja yang bisa saya tunjukin buat teman-teman semua ya. Dan terima kasih untuk kesabaran teman-teman semua untuk ikutin dari awal sampai akhir. Bagi yang tidak merasa nggak penting banget ya, paling di ini aja, di forward aja, di lompat-lompatin aja, dipercepat maksud saya ya. Oke, ya, bye bye. Selamat siang semuanya, selamat tahun baru 2025. Baik, sukses dan sehat selalu.